Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Di zaman kuno, ada leluhur yang menerobos Doudi, namun kemudian meninggalkan benua Douchi. Ketika saya mengambil alih posisi patriark klan Xiao, saya tiba-tiba merasakan perubahan yang sangat samar dalam garis keturunan yang secara bertahap kehilangan efeknya. Tapi pada saat itu, bahkan hal semacam ini terjadi pada seluruh klan. Kami berpikir keras dan tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat itu, auraku sudah berada di puncak bintang 9 Douseng, tapi aku tidak bisa mengambil langkah terakhir. Itulah mengapa saya hanya dapat menggunakan kekuatan seluruh klan untuk membantu saya mengatasi malapetaka, meskipun pada akhirnya saya gagal, kata Xiao Xuan dengan getir. Leluhur, bagaimana dengan garis darah Dou di klan Xiao yang tiba-tiba jatuh? Tanya Xiaoyan sedikit mengernyit. Sepertinya ada dua kemungkinan, salah satunya adalah garis darah nenek moyang klan Xiao kita yang melemah, kedua segel darah yang dilakukan klan alien, kata Xiao Xuan. Suara Jinlong tiba-tiba terdengar. Kamu sebenarnya bisa tahu tentang hal ini, kata Jinlong membuat Xiao Xuan terkejut, dia bisa merasakan kekuatan yang kuat. Itu senior Jinlong, aku telah lama mengenalnya, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Xiao Xuan mengangguk sedikit, dia melihat bahwa Xiaoyan memiliki hubungan yang baik dengannya. Xiao Xuan, apakah kamu mengenal Dewa Kuno Tos? Tanya Jinlong. Kaisar Kuno Tos adalah anggota klan kuno, dan dia juga Doudi terakhir di benua Douchi, kata Xiao Xuan. Saya Raja Naga Emas, Jinlong, dapat dianggap sebagai teman hidup dan mati dengan Dewa Tos, kata Jinlong. Kamu senior Raja Naga Emas, seru Xiao Xuan menangkupkan tangannya memberi hormat. Apa yang baru saja kamu katakan tidak salah, orang-orang kuat dari klan Xiao di benua Doudi telah disegel, dan bahkan garis keturunan juga disegel. Tapi aku dapat memberitahumu bahwa mungkin tidak lebih dari 10 orang di dunia 1000 besar ini yang berani menyegel seluruh klan Xiao, dan 10 orang ini adalah yang paling puncak di dunia 1000 besar ini. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir, sekutu klan Xiao di seluruh benua besar tersebar luas. Mungkin di masa depan, kamu akan bersentuhan dengan tingkat kekuatan tertentu, kata Jinlong. Ternyata ada begitu banyak hal yang tidak jelas, kata Xiao Xuan mengangguk. Rasa terkejut tiba-tiba muncul di wajah Jinlong. Senior, ada apa? Tanya Xiaoyan. Aku merasakan bahwa salah satu anggota klan Xiao sedang diburu, aku harus pergi dan menyelamatkannya, jangan khawatir, aku akan membawamu bersamaku kali ini, kata Jinlong. Tapi sebelum itu, biarkan aku membantumu memurnikan tubuh untukmu, kata Xiaoyan. Memurnikan tubuh? Aku khawatir itu akan sulit tercapai, aku memiliki tubuh naga, cara kebangkitan itu mungkin tidak berguna bagiku, jadi jangan khawatir, dengan jejak kekuatan jiwa ini, selama aku mendapatkan harta itu, aku akan dapat memadatkan kembali tubuhku, kata Jinlong. Xiaoyan perlahan mengangguk mendengar itu. Kompetisi sekte akan dimulai, kupikir kamu akan membutuhkan ini, kata Jinlong melambaikan tangannya dan sebuah gulungan diselimuti cahaya emas melayang di depan Xiaoyan. Apa ini? Seru Xiaoyan terkejut menatap gulungan emas itu. Ini adalah teknik 9 transformasi Dewa Naga, dapat dikatakan teknik 9 transformasi Dewa Naga adalah keterampilan bertarung seni bela diri terbaik dari klan naga. Kekuatannya sangat dekat dengan Dewa Perang, ini adalah keterampilan terkenal Dewa Naga generasi pertama. Namun dalam gulungan ini, hanya 5 transformasi pertama yang dicatat, adapun 4 transformasi terakhir, bahkan Raja Klan Naga belum tahu rahasianya. Meskipun hanya mencatat 5 perubahan, itu sudah cukup bagimu untuk berkultivasi ke tingkat Douxian bintang 3, kata Jinlong dengan suara yang dalam. Terima kasih senior, kata Xiaoyan menangkupkan tangannya. Senior, apakah leluhurku akan ikut denganmu? Tanya Xiaoyan. Leluhurmu memiliki bakat yang bagus, jika saya membawanya ke beberapa tempat, itu harusnya dapat mempercepat kultivasinya, kata-kata Jinlong menoleh ke Xiao Xuan dan tersenyum. Saudara Jinlong adalah teman dekat Xiaoyan, saya bersedia mengikuti, kata Xiao Xuan dengan senyum hangat. Leluhur, ayo pergi dulu, aku akan keluar dan menyapa Master Pavilion, kata Xiaoyan membawa Xiao Xuan langsung keluar. Di tempat Wuzu, nampak Yiwa dan Mupeng sedang mengobrol.
Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada pavilion Fen Xiang dalam kompetisi sekte ini, kata Mu Feng. Bagaimana kamu mengatakan ini? Tanya Yiwa memutar matanya. Kamu tidak tahu, ada banyak harta di tempat sekte bersaing, jadi setiap kompetisi sekte, banyak sekte akan mengirim murid berbakat, tapi setelah setiap kompetisi, sangat sedikit yang dapat kembali. Saya ingat pavilion Fen Xiang pernah mengirim 500 murid Dou di bintang 7, tapi semuanya dikalahkan, kata Mu Feng. Seluruh murid dikalahkan, ini menarik, gumam Yiwa sedikit malas. Apanya yang menarik? Fen Tian waktu itu langsung marah, karena merasa aneh dan menemukan sepotong bukti yang terkait dengan istana Xuanling, bahkan bertarung dan membunuh beberapa ahli istana Xuanling, kata Mu Feng. Itu bagus, kata Yiwa. Kamu ini, kata Mu Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya saat melihat wajah Yiwa yang malas. Sesaat kemudian, angin kencang menerpa dan Si Oyan tiba-tiba muncul. Kakak, seru Yiwa langsung menjadi senang, namun matanya menjadi waspada saat melihat sosok Xiao Xuan di sampingnya. Leluhur Xiao Xuan, aku yakin kamu pernah melihat orang ini sebelumnya, kata Si Oyan menepuk pundak Yiwa. Leluhur Xiao Xuan, seru Yiwa terkejut, dia mulai mengingat leluhur klan Xiao di makam surgawi. Aku merasakan aura familiar di tubuh orang ini, kata Xiao Xuan. Itu wajar, dia adalah api surgawi peringkat 3, api lotus iblis, kata Si Oyan. Api lotus iblis, seru Xiao Xuan dengan kejutan melintas di matanya. Si Oyan hanya tersenyum dan menoleh ke Mu Feng. Berapa lama lagi kompetisi sekte? Tanya Si Oyan. 1 bulan lagi, kenapa? Apa kamu ingin retreat lagi? Tanya Mu Feng. Ada sesuatu yang mendesak perlu ditangani, kata Si Oyan. Kakak, aku pergi denganmu, kata Yiwa. Tidak, kamu tunggu di sini, temani leluhurku, aku akan pergi dulu berjumpa Master Pavilion Fen Tian, kata Si Oyan segera melesat menuju kediaman Fen Tian dan tiba dalam waktu singkat. Si Oyan, apa kamu berhasil memurnikan pil obat? Tanya Fen Tian. Itu berhasil, tapi ada satu hal lagi yang perlu persetujuan dari Master Pavilion, kata Si Oyan. Katakan padaku ada apa, jika mungkin, aku bisa memberimu beberapa hak istimewa, kata Fen Tian. Aku punya sesuatu yang mendesak, dan aku harus meninggalkan pavilion Fen Xiang untuk sementara waktu, kata Si Oyan. Ekspresi Fen Tian menjadi jelek saat mendengar itu. Apa yang kamu katakan? Saatnya untuk kompetisi sekte tidak lama lagi. Jika kamu pergi, di mana saya dapat menemukan penggantimu, kata Fen Tian menegur. Jika saya dapat membantu Master Pavilion untuk memecahkan misteri kejatuhan murid Sintong dan memenangkan kejuaraan dalam kompetisi sekte ini, apakah ini mungkin bagi saya bisa pergi? Kata Si Oyan menatap Fen Tian dengan senyum tipis. Wajah Fen Tian langsung berubah saat mendengar itu. Ini, apa kamu yakin? Tanya Fen Tian dengan suara tiba-tiba menjadi lembut. Saya hanya akan mencoba yang terbaik, kata Si Oyan tidak berani menjamin. Baiklah. Kali ini saya akan membiarkanmu menyelidiki kebenarannya, ini juga merupakan keinginan lama saya, jika kamu berhasil. Saya Fen Tian berutang budi padamu, tapi aku harus mengingatkanmu bahwa tempat di mana sekte bersaing sangat aneh, bahkan jika saya mendarat di sana, saya tidak menemukan apapun, kata Fen Tian. Master Pavilion jangan khawatirkan hal itu, aku tahu batasanku, kata Si Oyan tersenyum tipis. Baiklah. Pavilion Fen Xiang akan selalu berdiri di belakangmu, pergi lebih awal dan kembali lebih awal, kata Fen Tian tersenyum. Master Pavilion, aku akan kembali sebelum kompetisi sekte, kata Si Oyan segera pergi dari tempat itu. Saat Si Oyan pergi, Yanci tiba-tiba muncul. Apa kamu membiarkan orang itu pergi begitu saja? Meskipun anak ini memiliki kekuatan api suci, dia akan kesulitan menghadapi formasi besar istana Xuanling, kata Yanci. Anak ini menyembunyikan kekuatan dengan dalam, aku tidak berpikir dia akan cepat mundur. Karena itu saya juga perlu melakukan beberapa hal penting ketika mendekati kompetisi sekte dan meninggalkan pavilion Fen Xiang, kata Fen Tian. Tempat apa itu yang penting? Tanya Yanci sedikit mengernyit. Hutan kematian tepi Xuantian tidak stabil, tampaknya ada bau yang sangat samar dari klan Xiao, kata Fen Tian. Hutan kematian, klan Xiao. Gumam Yanci sedikit mengernyit. Sementara itu, Si Oyan membawa Xiao Xuan menuju tempat tertentu.
Paman Jinlong, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya si Oyan. Selanjutnya, mari kita pergi ke tepi benua Xuanling, kata Jinlong. Tepi benua Xuanling, bukankah itu tempat yang jauh? Kata si Oyan terkejut. Aku tidak bilang berjalan kaki, kata Jinlong melambaikan tangannya dan gulungan teleportasi spasial muncul. Jinlong melangkah masuk, si Oyan dan Xiao Xuan mengikuti. Sementara itu di hutan kematian, nampak beberapa sosok sedang mengejar, beberapa suara terdengar, orang itu gila, dia memprovokasi klan Xiao. Lupakan saja, kekuatan itu jelas bukan sesuatu yang bisa kita bandingkan, lebih baik menangkap Xiaomu dan kembali, kata pria itu. Xiaomu, di mana bersembunyi, keluarlah, kamu sudah terluka, menyerahlah, teriak seorang pria parubaya berwajah elang. Xiaomu hanya mendengus dingin, jika aku berada di puncakku, membunuhmu seperti menginjak semut, kata Xiaomu dengan suaranya yang bergema. Pria berwajah elang nampak suram saat dia mendengar kata Xiaomu. Kamu masih keras kepala, saat aku menangkapmu, aku akan memberitahumu apa itu rasa sakit, kata pria berwajah elang, Feng Shen, dengan dingin. Namun apa yang dikatakan Xiaomu itu memang benar, jika dia berada di puncaknya, menghadapinya seperti menginjak semut sampai mati. Feng Shen menyapu matanya ke sekeliling hutan lebat, namun dia tetap tidak dapat menemukan Xiaomu, sebelum mengayunkan telapak tangannya ke segala arah. Segera cahaya telapak tangan melesat dan menghantam hutan ke segala arah hingga menimbulkan ledakan keras, namun semua serangannya nampak hilang begitu saja seolah ditelan hutan kematian. Tempat yang benar-benar aneh, gumam Feng Shen mengernyit. Jika Xiaomu berhasil melarikan diri dan mendapatkan kembali kekuatannya dan menemukan sekutu klan Xiao, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kehancuran. Sementara itu di hutan dalam nampak Xiaomu diselubungi sebuah penghalang, kilatan dingin melintas di matanya. Hutan kematian ini adalah titik pertempuran antara Xuantian dan tepi benua Sungai Darah dari Sekte Iblis, secara aneh membuat serangan Feng Shen menghilang. Aku sudah memberikan titik tempat ini pada Raja Naga Emas, aku tidak tahu apakah kali ini akan berhasil, pikir Xiaomu. Selain itu Raja Naga Emas terluka parah oleh Clay Alien pada awalnya, apakah kekuatannya telah pulih sekarang, pikir Xiaomu dengan paksa menekan cedera di tubuhnya dan perlahan mulai berjalan, dia harus bertahan sampai Raja Naga Emas tiba. Sementara itu Si Oyan dan lainnya tiba di kedalaman hutan kematian. Aura pegunungan ini sangat aneh, gumam Si Oyan melihat sekelilingnya. Ini sebenarnya alam hutan kematian, merupakan medan pertempuran antara benua Xuantian dan Sekte Iblis, dikatakan masih banyak segel misterius yang masih aktif di sekitarnya membuat tempat ini nampak aneh, kata Jinlong. Di sisi lain Xiao Xuan nampak mengerutkan keningnya. Leluhur, ada apa? Tanya Si Oyan. Aku bisa merasakan sesuatu, nampaknya leluhur tua Clay Xiao ada di sini, kata Xiao Xuan terkejut. Sepertinya leluhur Clay Xiao mencoba yang terbaik untuk bersembunyi mencegah posisinya terungkap, aku bisa merasakan posisinya, ayo pergi, kata Jinlong, matanya menyapu suatu tempat di pegunungan, dan segera melesat. Si Oyan dan Xiaomu dengan cepat mengikuti, sesaat kemudian mereka mendekati lokasi. Aku merasakan anggota klan Xiao tidak jauh di depan, selain itu, ada orang kuat lainnya, kata Jinlong. Sementara itu, wajah Feng Shen nampak kusam saat matanya menyapu sekeliling, namun dia tiba-tiba merasakan beberapa orang mendekat. Sial, kita telah ditemukan, kata Jinlong. Si Oyan, bertindak sesegera mungkin, ingatlah untuk tidak bertindak gegabah, kata Jinlong menghilang ke dalam cincin Si Oyan. Sesaat kemudian, Feng Shen muncul di depan Si Oyan. Kalian berdua, apakah melihat seseorang? Tanya Feng Shen menatap Si Oyan. Dua orang ini, Dou di bintang 6, dan Dou di bintang 7, jika mereka datang untuk menyelamatkan Xiaomu, itu tidak mungkin, pikir Feng Shen. Kami berdua di sini untuk berburu binatang magis, kata Si Oyan. Feng Shen sedikit mengernyit. Kalau begitu kalian berdua bisa membantuku mencarinya, akan ada hadiah besar untuk itu. Ambil token ini, kalian akan bisa menemukannya dengan benda ini, kita akan mencari ketiga arah terpisah, kata Feng Shen. Tidak masalah, kata Si Oyan dan Xiao Xuan segera pergi. Apakah kamu menemukan jejak, kata Xiao Xuan. Hutan kematian ini terlalu besar, dan kekuatan jiwaku tidak dapat menutupi semuanya, kata Si Oyan.
Satu suara ledakan tiba-tiba terdengar. Itu adalah napas klan Xiao, kata Xiaoyan melihat ke sekelompok sinar terang yang tiba-tiba meledak. Dalam sinar cahaya itu, Xiao Mu juga dengan jelas mencium jejak nafas klan Xiao. Di kedalaman hutan, sosok Xiao Mu perlahan muncul. Mungkinkah Raja Naga Emas menemukan anggota lain dari klan Xiao? Tapi itu tidak benar. Orang-orang kuat klan Xiao itu telah tertangkap klan Alien. Lupakan, aku harus pergi dan melihatnya, pikir Xiao Mu menuju tempat klan Xiao dan lainnya berada. Tidak ada gerakan, gumam Xiaoyan memandang kelompok cahaya yang menyilaukan di langit. Saat ini, kelompok cahaya di langit tidak hanya memiliki tanda yang diberikan oleh Feng Shen. Orang-orang dari klan Xiao dan penegak hukum bergegas ke sini. Setelah Xiao Mu datang, jangan buru-buru mengenalinya, biarkan mereka bertarung sebentar, kata Jinlong. Tepat ketika Xiaoyan akan pergi, sosok Xiao Mu muncul di depan mereka. Apakah kamu yang baru saja mengirim sinyal? Kata Xiao Mu maju beberapa langkah, dan memperlihatkan dirinya pada Xiaoyan berdua. Begitu Xiao Xuan dan Xiaoyan melihat Xiao Mu, mereka segera merasakan bahwa darah mereka terhubung, dan mata mereka segera berubah. Xiaoyan baru saja akan berbicara, ketika satu suara terdengar. Xiao Mu, kamu akhirnya muncul. Dua teman ini, terima kasih telah membantu saya menemukan orang ini. Setelah pekerjaan selesai, hadiah akan diturunkan untuk kalian berdua. Tolong tunggu sebentar sampai saya menangkap orang ini, kata Feng Shen dengan senyum dingin. Wajah Xiao Mu nampak kusam saat melihat itu, dan dengan cepat melesat pergi. Mau lari? Bagaimana bisa begitu mudah? Kata Feng Shen dengan dingin, sosoknya berubah menjadi bayangan hitam dan menembak ke arah Xiao Mu ke dalam hutan. Paman Si, kapan kita akan mengambil tindakan? Kata Xiaoyan dengan wajah kusam. Tidak perlu terburu-buru, meskipun Xiao Mu tidak dalam kondisi terbaiknya saat ini, tapi masih mungkin untuk berurusan dengan orang itu. Kita harus menunggu kesempatan untuk membunuh dengan satu pukulan, jika tidak orang ini akan melarikan diri, dan itu akan merepotkan, kata Jinlong. Xiao Mu, nama ini sepertinya pernah terdengar di suatu tempat, pikir Xiaoyan menekan kegelisahan di hatinya. Xiao Mu, ikuti aku kembali ke Renzu untuk mengakhiri sanksi, kata Feng Shen menyeringai. Apa menurutmu itu mungkin? Tindakan yang kamu lakukan di benua Suantian benar-benar tercela, kata Xiao Mu dengan jijik. Sejak zaman kuno, pemenang dan pecundang telah ditentukan, karena kamu tidak mau ikut, pergi dan mati, kata Feng Shen dengan dingin. Dia melemparkan pukulan dan sebuah pusaran angin tornado segera meluncur ke arah Xiao Mu. Melihat itu Xiao Mu balas menyerang, dan telapak tangan api segera menghantam pusaran tornado hingga hancur. Xiao Mu, kamu semakin melemah. Serangan tadi hanya untuk menghabiskan tenagamu. Bagaimanapun aku adalah Douxian bintang 3, sedang kamu Douxian bintang 2. Bagaimana kamu bisa melawanku? Kata Feng Shen. Doci di tubuhnya melonjak saat dia melepaskan banyak pukulan ke arah Xiao Mu. Bajingan, orang ini sengaja menguras tenagaku, pikir Xiao Mu terus menghindari serangan Feng Shen. Kemanapun dia lari, ruang akan bergetar ketika angin tajam terus menghantamnya. Xiao Mu, kamu akan mati hari ini, kata Feng Shen dengan senyum sinis di wajahnya. Raja Naga Emas, jika kamu tidak melakukan apa-apa, aku khawatir akan jatuh di sini, gumam Xiao Mu nampak kusam saat merasakan kekuatan serangan Feng Shen. Xiao Mu, pergi ke neraka, kata Feng Shen dengan kejam. Dia mengayunkan tangannya dan tombak besar angin segera meluncur ke arah Xiao Mu. Namun sebelum tombak besar bisa menghantam Xiao Mu, sebuah cakar naga raksasa tiba-tiba muncul dan menghantam tombak besar hingga hancur. Kamu siapa? Teriak Feng Shen meraung marah ke arah Xiaoyan yang muncul. Saat ini, di bawah kendali Jinlong, tubuh Xiaoyan nampak terbungkus cahaya keemasan. Douxian bintang 2 tahap akhir, kamu mencari kematian, kata Feng Shen dengan dingin. Doci angin kencang segera melonjak di tubuhnya. Xiaoyan, lihat, ini adalah kekuatan 9 transformasi Dewa Naga, kata Jinlong. Xiaoyan terkejut saat melihat Doci yang melonjak di tubuhnya. Raja Naga Emas, ayo kita bunuh dia, kata Xiao Mu muncul di samping Jinlong. Kalian berdua hanya Douxian bintang 2, saya masih lebih baik, kata Feng Shen mengejek. Raja Naga Emas, kekuatanmu saat ini hanyalah Douxian bintang 2, apa yang terjadi? Kata Xiao Mu sedikit tak percaya.
Jinlong hanya perlahan mengangguk. Ini akan merepotkanmu, kata Xiao Mu. Jangan khawatir, dengan kita berdua, itu tidak bisa membuat banyak perbedaan, ayo serang dia, kata Jinlong. Dengan raungan, Feng Zhen segera menyerang, namun dibalas keduanya. Itu tubuh jiwa, seru Feng Zhen terkejut. Apakah lelaki kecil ini adalah garis keturunan klan Xiao di alam manusia? Dia terlihat sangat mirip denganku ketika aku masih muda, dan dia sepertinya memiliki aura yang sangat kukenal, kata Xiao Mu menatap Xiaoyan bertubuh emas. Saat berikutnya, api suci melonjak di tubuh Xiaoyan. Api suci, seru Xiao Mu terkejut. Anak kecil, bisakah kamu meminjamkanku api sucimu padaku? Jangan khawatir, ini tidak akan berpengaruh padamu, karena aku dilahirkan sebagai Saint Flame terakhir, tentu saja ada beberapa cara untuk melakukannya, kata Xiao Mu. Saat mendengar itu, kekuatan jiwa Xiaoyan bergerak, dan kemudian api kristal merah mengalir keluar dan menyapu ke arah Xiao Mu. Api suci, seru Feng Zhen terkejut saat melihat api suci. Orang tua, lama tidak bertemu, memang benar meninggalkanmu untuk klan alien, kata roh api suci. Setelah merasakannya beberapa saat, dia menyadari bahwa roh api suci di dalam telah menghilang. Xiao Mu tersenyum, dan kemudian langsung mendesak kristal api suci. Xiao Mu telah menguasai api suci Tianyan selama ratusan tahun, dan tentu saja dia memiliki perasaan untuk roh api suci yang berada di dalamnya. Saat ini Xiaoyan emas sedang menghadapi Feng Zhen, mengalihkan perhatiannya, tapi Xiaoyan, yang bersembunyi di alam jiwanya, cukup terkejut saat mendengar itu. Wajah Feng Zhen nampak gelap saat melihat itu. Kalian, Tuan Wilayah telah menjelaskannya sebelumnya, jika ada orang yang datang untuk menyelamatkan klan Xiao, dia akan membunuh mereka semua, kata Feng Zhen dengan dingin. Membunuh kami, hanya mengandalkanmu, kata Jinlong mendengus. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Meskipun kamu memiliki api suci, tapi saat ini kamu hanyalah tubuh jiwa, saya akan membuatmu tidak dapat bertahan hidup atau mati, kata Feng Zhen dengan sinis. Dia mengayunkan tangannya dan sebuah telapak tangan meluncur ke arah Jinlong. Tubuh naga emas, kata Jinlong mengerahkan cahaya keemasan untuk bertahan. Tepat saat suara Raja Naga Emas jatuh, lapisan sisik naga emas tiba-tiba muncul di permukaan tubuhnya. Tidak peduli seberapa kuat serangan Feng Zhen, sisik naga tidak bisa hancur. Cakar Dewa Naga, teriak Jinlong. Segera sebuah cakar raksasa meluncur ke arah Feng Zhen. Pikiran gila muncul di benak Feng Zhen, tetapi di hadapan cakar naga, Feng Zhen tidak berani mengabaikannya, dan doci yang kuat langsung mengembun di tubuhnya sebelum berubah menjadi perisai perak besar yang muncul di depannya. 3 cakar naga emas langsung menghantam pertahanan Feng Zhen, dan kemudian gelombang fluktuasi yang sangat besar terpancar secara langsung. Menghadapi pukulan yang kuat dari Raja Naga Emas, Feng Zhen terkejut, dan retakan muncul dari perisai pertahanannya, sebelum akhirnya perisai perak itu langsung hancur, dan kekuatan tersisa cakar naga langsung meluncur ke arah Feng Zhen. Namun sebelum cakar naga bisa menghantam, domain angin tiba-tiba menyapu dan menembus ribuan meter di hutan kematian menyebabkan cakar naga emas akhirnya hancur. Ini sebenarnya domain yang nyata, kata Jinlong dengan waspada. Medan angin ini baru saja muncul, dan tekanan pada Jinlong telah meningkat pesat. Domain yang sangat kuat, seru Xiaoyan yang bercokol di alam jiwa terkejut. Raja Naga Emas, bisa membuatku mengeluarkan teknik domain ini, benar-benar memenuhi reputasinya. Kata Feng Zhen menyeringai. Mengetahui nama raja ini, mengapa kamu tidak segera mundur, kata Jinlong dengan dingin. Tapi tampaknya, itu hanya rumor, pergi ke neraka, kata Feng Zhen dengan sinis. Setelah Feng Zhen selesai berbicara, doci abu-abu yang membungkus ribuan meter hutan tiba-tiba bergolak ketika telapak tangan raksasa muncul di dalamnya sebelum dengan keras meluncur ke arah Jinlong. Xiao Mu, setelah menonton begitu lama, sudah waktunya untuk berurusan dengan orang ini, kata Jinlong. Begitu suara Raja Naga Emas jatuh, sosok yang terbungkus cahaya api tiba-tiba muncul dan menghantam serangan Feng Zhen hingga hancur. Xiao Mu, kamu mencari kematian, teriak Feng Zhen sangat marah saat melihat serangannya dihancurkan Xiao Mu. Ini sebagai hadiah, aku akan mengirimmu ke neraka, kata Xiao Mu terus mendesak kristal api suci melonjak. Ini tidak bagus, pergi adalah rencana terbaik,
pikir Feng Zhen, meskipun cahaya emas di tubuh Jinlong sangat menarik, namun dia tahu bahwa dia bukan lawan Xiao Mu yang memiliki api suci dan telah pulih kembali ke Douxian bintang 3 tahap akhir. Orang ini akan melarikan diri, kata Xiao Yan. Jangan khawatir, orang ini tidak bisa pergi, kata Xiao Mu mengulurkan tangannya. Xiao Mu, meskipun aku tidak menangkapmu kali ini, tapi kamu harus menunggu orang-orang yang lebih kuat di pusat benua Xuantian datang untuk menemukanmu, kata Feng Zhen sambil melarikan diri. Pada hari awal pertempuran bintang 3 abadi akhir, jika saya membiarkanmu melarikan diri, aku, Xiao Mu, akan dipanggil dengan sia-sia. Setelah Xiao Mu mengatakan itu, dia langsung melemparkan kristal api suci di tangannya, dan kemudian di langit, lingkaran pola api kristal muncul, dan perlahan menyebar seperti riak. Ketika riak berwarna emas menyebar, sosok Feng Zhen yang telah melarikan diri beberapa ratus meter, tubuhnya tiba-tiba melambat, dan wajahnya menjadi jelek. Ini sebenarnya domain api suci? Seru Feng Zhen terkejut. Domain api suci? Leluhur Xiao Mu sangat kuat, seru Xiao Xuan terkejut merasakan kekuatan medan api yang menyapu sekitarnya. Feng Zhen, karena sudah ada di sini, kenapa kamu pergi dengan terburu-buru? Kata Xiao Mu melesat ke arah tempat Feng Zhen berada. Ini tidak baik, alam akan tersapu, kata Feng Zhen diselimuti domain api Xiao Mu. Saat serangan api Xiao Mu tersapu, bidang angin yang terdiri dari energi abu-abu langsung hancur, digantikan oleh kekuatan api yang lebih menyilaukan dan panas. Xiao Mu, meskipun kekuatanmu saat ini telah pulih ke Douxian bintang 3, tapi jika kamu ingin membunuhku, kamu sedang bermimpi, kata Feng Zhen meraung ke arah Xiao Mu, doqi yang kuat melonjak di tubuhnya. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil menyelamatkan hidupmu, saatnya untuk mengakhirinya, naga api suci. Kata Xiao Mu yang suaranya bergema di langit. Saat suara Xiao Mu jatuh, 100 naga api raksasa perlahan muncul dari ruang yang dipenuhi dengan domain api suci, dan menatap Feng Zhen dengan buas. Penghakiman 100 naga, kata Xiao Mu dengan dingin. Segera ratusan naga api meledak menggoncang angin. Melihat itu Feng Zhen tahu bahwa dia tidak punya harapan untuk melarikan diri, dan doqi yang gila melonjak di tubuhnya menjadi sebuah penghalang raksasa. Namun tidak peduli bagaimana Feng Zhen bertahan, pertahanannya tetap hancur dan semua naga api akan menghancurkan tubuhnya. Kegilaan segera melonjak di wajah Feng Zhen. Saya hanya bisa meledakkan diriku sendiri, teriak Feng Zhen dengan dingin. Mau meledakkan dirimu sendiri? Sudah terlambat, kata Xiao Mu mencibir dan melambaikan tangannya. Segera sebuah tangan raksasa dari langit tiba-tiba muncul dan mencengkram tubuh Feng Zhen. Xiao Mu, aku mohon jangan bunuh aku akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui, teriak Feng Zhen ketakutan. Sudah terlambat, kata Xiao Mu mengepalkan tangannya dan tangan raksasa segera meremas tubuh Feng Zhen hingga hancur. Saat tubuhnya hancur, jiwanya menjadi cahaya yang melesat pergi. Mau kabur, kata Jinlong dengan dingin melambaikan tangannya dan menghisap jiwa Feng Zhen ke dalam cincinya. Xiao Yan, ambil kembali tubuhmu, kata Jinlong melesat keluar dari tubuh Xiao Yan. Saat Xiao Yan mengambil alih tubuhnya, rasa ketidakberdayaan menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu jelas gejala sisa yang disebabkan oleh peningkatan kekuatan Jinlong. Xiao Yan, bagaimana perasaanmu ketika melihat kelompok cahaya jiwa di depanmu ini? Kata Jinlong tersenyum. Sepertinya batu jiwa di alam jiwaku memancarkan aura yang sangat terang, kata Xiao Yan mengerutkan keningnya. Dia merasakan kegelisahan batu jiwa di tubuhnya. Batu jiwa ini secara alami adalah sesuatu yang mengandung kekuatan jiwa di dalam ranah jiwa. Kekuatan jiwamu saat ini telah mencapai kesempurnaan kecil tingkat kerajaan kaisar. Jika kamu ingin melangkah lebih jauh, aku khawatir itu akan sangat sulit, kata Jinlong. Xiao Yan perlahan mengangguk dan berkata, itu hanya mampu memperbaiki pil bumi di alam mendalam surga dan bumi dari peringkat kedua kaisar. Adapun Tian Pil, saya takut bahwa itu perlu mencapai kesempurnaan tingkat bumi, itu harus melangkah ke alkemis peringkat akhir 3 kaisar, kata Xiao Yan dengan getir. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya.
Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.